Aplikasi Dokter to Dokter bisa di-download di Play Store maupun App Store secara gratis. Kemudian install aplikasinya. Registrasi cepat bisa dilakukan melalui akun Facebook dan Google Mail. Untuk yang tidak memiliki Facebook dan Google Mail, registrasi bisa dilakukan dengan menekan tombol register. Isi nama, email, dan password Anda. Verifikasi email Anda dan masuk kembali ke aplikasi. Tunggu apa lagi? Download sekarang dan dapatkan beragam manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada sesi yang terakhir ini akan ada dua pembicara dan topiknya adalah seperti yang kita sering dapatkan di praktek sehari-hari dan berhubungan dengan preterm birth, di mana salah satu faktor resikonya adalah infeksi. Ada dua pembicara di sini, satu dari Malang dan satu dari Banjarmasin. Yang pertama ada Dr. Nuryanto dengan topik vaginal infection, bacterial vaginosis, and grup beta streptococcus. Untuk mempersingkat waktu, Dr. Nuryanto kami persilahkan. Waktunya 20 menit, dokter. Ya, terima kasih pada panitia yang memberi tugas pada saya untuk presentasi pada seksi terakhir. Terima kasih pada moderator yang telah memberikan waktunya untuk saya selama 20 menit. Kita akan berbagi share ya dengan infeksi vagina ya yang sering berhubungan dengan preterm birth ya. Saya kira teman-teman sejawat tidak asing lagi ya. Sering kita dapatkan di praktik kita sehari-hari di sini bahwa ini adalah suatu tugas kita ya, yang tugas kita untuk memperbaiki kata Anies Bawes, dan itu bukan peningkatan sumber daya manusia tapi bagaimana human resources kita supaya kita bersaing dengan negara-negara di dunia. Karena kualitas dari preterm ini ya ini kita tahu bahwa jangka pendek dan jangka panjang. Tadi Dr. Adri sudah bagaimana memberikan wawasan kita. Kalau kita banyak prematur itu otomatis ya kualitas dari generasi kita ya, baik itu dari segi gangguan dari pernafasan dan kognitif daripada otak ya. Itu yang harus kita perhatikan sebagai pejuang kesehatan reproduksi di negara kita ini. Kita tahu bahwa per definisi tadi sudah para pembicara itu bahwa kelahiran prematur itu dimulai dari kehamilan 20 minggu sampai 36 minggu ya per 7 ya. Kemudian biasanya itu ditandai dengan kontraksi ya. Tadi beberapa pembicara sudah mengutarakan bagaimana mekanisme kontraksi yang reguler, kemudian ditambah dengan dilatasi serviks ya, minimal pembukaan 2 sampai 3 ya. Jadi preterm birth itu secara insiden mungkin saya mengulang lagi bahwa di sini kasusnya 15 juta per kasus dalam setahun, kemudian diperkirakan 11% kejadian dari semua kelahiran hidup, di mana kelahiran prematur yang dikemukakan oleh Goldenberg pada Lancet 2008 itu 45% dia adalah spontaneous, ya, spontan labor, kemudian yang dari sisi infeksi 30%, kemudian dari prom 25%. Ini adalah gangguan-gangguan jangka panjang ya, yang kita ketahui bahwa kalau kita bicara mengenai infeksi pada vagina, otomatis kita kembali ke normal flora di vagina ya, yang berhubungan dengan
style gaya hidup kita masing-masing ya. Di mana di sana secara fisiologi ada kuman lactobacilli dan Corynebacteria acidogenik namanya, di mana vagina pH-nya adalah sekitar asam ya, 3,5 sampai 4,0. Secara kesehatan reproduksi ya, kita sering berhadapan dengan keluhan-keluhan pada gimana keputihan pada wanita, baik itu pada anak-anak, pada pubertas dan kehamilan. Di mana pada anak-anak itu dikatakan di sana secara fisiologi estrogennya rendah, glikogen rendah, laktobacil rendah ya, di mana pH tinggi. Jadi di sanalah kita strategi terapinya beda. Kemudian pada pubertas juga begitu, estrogen tinggi, epitel vagina tebal, kemudian pH-nya rendah ya. Biasanya ini pada pubertas ini kurang kita karena kondisi ekosistemnya mulai stabil ya, kecuali dia melakukan sexual intercourse ya, lain lagi perkaranya. Kemudian pada pregnant, nah pregnant ini kan imunitasnya kan juga ada penurunan ya. Kalau kita bicara imunitas, imunitas orang hamil, orang cancer dan orang di luar dua golongan tadi adalah berbeda ya. Secara fisiologi itu kita tahu bahwa biasanya pasien-pasien kita ini datang dengan keluhan keputihan, gatal, iritasi ya. Secara klinik itu pemeriksaan yang paling sederhana adalah vagina preparat basah ya. Kemudian meningkat ke pemeriksaan gram ya. Nanti kita dapatkan kuman gram positif maupun gram negatif, atau pada kasus yang berkomplikasi di sana kita biasanya melakukan atau yang berulang itu kita melakukan pemeriksaan kultur dan sensitivitas. Ini yang kadang-kadang berhubungan dengan STD yang berulang ya. Kemudian yang kita ketahui adalah yang sering adalah di sana adalah BV, kemudian trichomoniasis, candidiasis dan golongan Streptococcus beta hemolyticus. Ya, kita bicara satu-satu ya, bagaimana BV. BV di sini biasanya disebut dengan Gardnerella vaginalis ya, di mana keseimbangan daripada tadi pH tadi akan terganggu, biasanya ditandai dengan discharge yang bau, rasa nyeri ya, kemudian kadang-kadang disertai gatal ya, atau rasa terbakar. Kemudian kuman-kuman yang tergolong di Bacterophaginosis adalah golongan Prevotelas, Mobilinsus spesies dan Vaginalis Gardnerella dan biasanya Mycoplasma hominis pada pemeriksaan kultur biasanya. Sifatnya adalah discharge-nya homogen, tipis, debris, ya, putih dinding vaginanya, ya, kemudian ada klusel, ya, disertai dengan fish odor. Ya. Nah, biasanya kita ini lupa dengan pemeriksaan fisiologis. Kalau sudah pegang USG, ya, ada keputihan di USG lupa lihatnya. Ya, kita kembali lagi ke fisiologi, bagaimana khasnya keputihan ini. Kemudian yang kedua adalah nanti evaluasinya, ada perbaikan enggak dengan terapi yang kita berikan. Itu pentingnya, jadi harus dilihat, harus sabar, enggak boleh terburu-buru, ya kan. Nah, nanti biar pasien itu tuh, oh ya ini dokternya telaten gitu ya. Kalau kita periksa, kita jelaskan, apalagi pada orang-orang yang kasusnya berkomplikasi. Jadi ciri-cirinya adalah kalau kita periksa gram seperti ini,
Kemudian rekomendasinya ada pemberian metronidazol, baik itu yang gel maupun yang oral ya. Tapi hati-hati, di sini efek samping dari metronidazol adalah mual muntah. Biasanya yang kita berikan adalah salut gula. Jadi diberikan 1 jam sebelum makan, sesudah makan ya. Kemudian alternatif kedua kita berikan clindamycin cream 2% untuk yang terapi topikalnya. Ya, jadi beberapa literatur menyebutkan setelah kita obati, hasilnya supaya keluhannya itu ada perbaikan sehingga infeksinya tidak menyebabkan kumannya ascending, menyebabkan chorioamnitis tadi yang sudah dijelaskan oleh Dr. Rima, kemudian sehingga bisa kita tunda. Jadi selain diberikan antitokolitik, kita terapi infeksinya kita tangani, otomatis ada pertambahan umur ya. Jadi biasanya dari penelitian itu kita berikan kalau itu keputihan yang berulang itu bisa ada waktu sekitar 3 minggu. Ya, 3 minggu. Jadi waktu itu sudah cukup untuk melakukan induksi maturasi paru sambil kita berkolaborasi dengan teman pediatri ya, sehingga kita ada kesempatan untuk maturasi, eradikasi infeksi ya, itu. Ini adalah regimennya ya. Pakai metronidazol sampai 7 hari atau pilihan kedua adalah clindamycin ya. 300 ml selama 7 hari, 2 kali 1 ya. Kemudian penyebab yang kedua yang sering adalah Trichomonas vaginalis ya. Ini merupakan golongan protozoa. Kalau tadi bakteri, ini protozoa ya. Di ciri-cirinya itu biasanya keputihannya berbau seperti apukat, jus apukat itu hijau ya. Kemudian gejalanya bervariasi dari yang minimal sama yang berat ya. Jadi dari asimptomatik sampai yang gejala yang fatal ya, atau fatal di sini bisa disertai dengan gangguan kencing ya. Kemudian seperti sama, jadi kalau protozoa bisa kita lakukan pemeriksaan VVP, preparat basah. Kemudian kita lakukan kalau itu masih berlanjut ya kita kultur itu ya, sehingga tahu betul-betul ini suatu Trichomonas vaginalis ya. Jadi dikasih metronidazol 2 gram secara oral dalam dosis tunggal, atau ya kita terapi sampai 1 minggu, kemudian diulang lagi ya, diulang ya, maksimal sampai 6 minggu ya. Kemudian ya hubungannya dengan kehamilan di sini adalah sering terjadi adalah penyebab daripada ketuban pecah dini ya. Ya, di mana secara ascending kumannya ini akan masuk di antara korion dengan dinding uterus ya, kemudian melakukan invasi ya, sehingga kesetimbangan dari dinding korionnya akan berubah menjadi rapuh ya. Nah, ini adalah infeksi yang ketiga adalah Candida, dibagi menjadi 2, yang komplikasi dan yang tidak komplikasi di sini. Ya. Biasanya disertai dengan khas di sini adalah discharge yang cesi ya. Cesi ini seperti apa itu? Kalau orang Jawa seperti anunya kelapa itu ya, cesi ya. Putih, keputihan, menempel. Kalau secara
ini apa namanya? Ini adalah gambaran mengenai mikrobiologi ya, di mana kita bagi menjadi 3, asimptomatik, ya, di mana asimptomatik ini hanya di permukaan saja. Kemudian kalau yang sudah masuk ya, sudah masuk ke mukosa ya. Kemudian yang gambar yang paling pojok itu adalah bagaimana reaksi inflamasi terjadi pada infeksi pada Candida ya, di mana pertahanan innate-nya. Jadi kalau kita bicara imunologi ada innate dan adaptif, yang pagarnya sudah dirusak sama infeksi Candidanya. Ya. Biasa kita pakai golongan asol ya dengan single dose ya, biasanya kita pakai fluconazole ya, fluconazole single dose 150, kemudian topikalnya golongan miconazole. Yang paling penting yang paling penting ya, karena ini infeksi yang berhubungan dengan kualitas daripada janin kita. Ya, ini yang harus diwaspadai. Dimana ini adalah beta infeksi grup beta Streptococcus hemolyticus ini adalah suatu kuman yang normal di gastrointestinal dan saluran genital. Ya. Ini yang harus kita antisipasi, karena ini menyebabkan infeksi yang mematikan pada bayi-bayi yang kita lahirkan, ya, membentuk kolonisasi, ya. Di sini ada yang komplikasi utbari dari segi maternal, ada persalinan prematur, kemudian PROM dan infeksi intrauterin, ya. Nah, 3 macam ini yang kita antisipasi. Untuk ini adalah bagaimana penularan dari GBS ini ke janin, ya, ke bayi ya. Itu yang 98% adalah yang asimptomatik, ya, yang 2% ini yang mematikan ya. Ini yang menyebabkan nanti pneumonia dan meningitis pada bayinya. Ya, kemudian pada komplikasi pada neonatusnya adalah menyebabkan bayi baru lahir rendah, kemudian Apgar skor yang rendah, yang ujung-ujungnya adalah sepsis pada neonatal. Ya, saya kira kurang 1 slide. Ya, ini tadi yang sudah digambarkan oleh Dr. Ima pada penyajian berikutnya. Yang penting adalah obatnya adalah bensil penisilin di sini ya, bensil penisilin. Jadi kita untuk lapis lini pertama itu pakai bensil penisilin ya. Nanti yang lini kedua pakai clindamycin. Ya, ini adalah logaritmanya. Ya, nanti bisa dibaca ya, bagaimana nanti pembagiannya adalah kalau ada faktor risiko kita langsung suntik bensil penisilin ini, kemudian alternatif kedua pakai clindamycin. Saya kira itu, ada kurang lebihnya. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.